Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 domisili Malang. Di sini kami sedang melakukan studi kasus, khususnya di tempat produksi kecap, tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 18, Kutukerjo, Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Let's go. Kami dari Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Kelautan, khususnya prodi manajemen sumber daya kelautan. Di sini kami sedang melakukan studi kasus Pak mengenai produsen kecapnya Bapak. Dan ini adalah surat permohonan dari dosen kami, Pak. Sistem penjualan kami pakai online dan offline gitu. Itu untuk tadi pasar kami itu memang kami arahkan ke ibu-ibu yang memang sangat peduli dengan kesehatan, itu pasar kami ya. Kalau kami harus bersaing dengan kecap pada umumnya hari ini, kami kalah di harga, makanya kami harus punya target pas saya kemana gitu. Jadi tadi waktu salah ibu-ibu yang peduli dengan kesehatan. Tadi satu coba pertanyaan saja. Satunya apa tadi, distribusi ya? Iya, distribusinya. Tadi kan sudah jawab online semua. Iya, distribusi kalau online sih kami punya di marketplace, ya, punya di di IG, di Facebook. Kalau offline kebetulan kita punya distributor. Ya, di Jakarta kita punya distributor, di Bali, kemudian di Kalimantan kami sudah masuk ke toko-toko modern sama itu seperti Transmart kami sudah masuk. Kemudian kalau di Malang ini kita juga ada beberapa agensi yang paling banyak ya reseller dari reseller langsung ke konsumen saya. Jadi kami nggak punya tim kanvas seperti harus punya sales, enggak. Kami memang rata-rata ya reseller yang paling banyak itu. Itu Mas. Begini Pak, tadi kan katanya kecapnya Bapak itu fokus ke orang yang membutuhkan kesehatan. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, bahan bakunya itu apa itu? Ya, bahan baku yang kami gunakan adalah pertama kedelai hitam lokal. Jadi kami kenapa tidak menggunakan kedelai impor? Yang pasti kedelai impor kan kedelai GMO ya. Nah, kedelai yang sudah direkayasa, yang memang hari ini masih produk kontra, tapi rata-rata banyak sudah menghindari gitu. Nah, terus kalau gulanya kita pakai gula kelapa, jadi bukan pakai tetes bu, karena hampir semua hari ini kecap yang digunakan itu adalah gulanya itu gula tetes gitu loh. Jadi kita yaitu karena kita pakai gula kelapa yang harganya juga lumayan mahal, dan kecapnya juga lebih mahal gitu loh. Nah itu misalnya sekali pembuatan 3.000 atau bertahap Pak? Bertahap. Kan saya bilang tadi 3.000 kita per bulan. Per bulan? Kita sama sendiri, jadi satu hari itu bisa 100 liter, 50 liter, gantung ke sana. Pembuatannya itu kira-kira berapa lama Pak? Pertama buatan untuk proses masanya, nanti kalau mau lihat di belakang ya, itu prosesnya itu masanya itu kurang lebih 4 jam. 4 jam? Tapi untuk proses fermentasi membutuhkan waktu 2 bulan. Karena kami yang gunakan proses fermentasi. Jadi kami istilahnya cara pembuatan secara tradisional menggunakan sistem fermentasi, tapi tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan MSG gitu. Karena kami pengawetnya langsung dari gula kelapa sama garam di fermentasi. Bikut merupakan proses dari pembuatan produk dari bioteknologi konvensional, yaitu kecap kedelai, di mana narasumbernya adalah Bapak Dwi dari pemilik produsen kecap Malang dari Tugu Jawa. Langkah pertama dalam kedelai adalah mempersiapkan bahan-bahan, antara lain bawang putih, garam, serai, dan daun jeruk, gula jawa, lengkuas, dan kedelai hitam lokal. Langkah berikutnya adalah memotong lengkuas dan serai, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya adalah mencuci kedelai hitam lokal hingga bersih. Kedelai yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara yang dicampur dengan ragi dengan takaran 1 gram untuk 1 kg kedelai untuk dilakukan fermentasi selama 72 jam menggunakan jasa jamur Rhizopus sp.
Kedelai yang sudah dilakukan fermentasi selama 72 jam, kemudian diambil dan dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hari. Kedelai yang sudah dijemur selama 3 hari akan diambil untuk dimasukkan ke dalam mesin pemproses. Kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam mesin kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu yang dijaga agar tidak terjadi fluktuasi suhu. Dalam proses ini, bumbu-bumbu yang sebelumnya sudah disiapkan dimasukkan ke dalam mesin. Kecap kedelai yang sudah matang dikeluarkan melalui keran yang berada di bawah secara perlahan, kemudian ditampung di dalam wadah sebelum dilakukan pengemasan. Kecap yang sudah selesai, maka akan dilakukan pengemasan dengan tahap penyaringan terlebih dahulu. Kecap Tugu Jawa ini dibagi menjadi 3 ukuran wadah, yakni ukuran normal, sedang, besar, dan kemasan refill. Proses produksi. Nah, kemana kecil kita pakai mesin seperti ini supaya efisiensi tepat. Nah, itu dia. Dan ini mesin pengaduk. Jadi prosesnya seperti ini ya. Kedelai ini kan kedelai hitam. Ya, kedelai hitam. Ini kedelai hitam. Jenisnya hitam. Ya, kalau orang tahunya kan Malika ya. Malika. Kalau ini kita bukan. Ini jenisnya adalah hitam. Hitam 1. Jadi ini hasil persilangan kedelai lokal dan kandungan protein itu lebih tinggi daripada kedelai impor, lebih tinggi. Nah, jadi seperti ini. Ini. Tadi saya kerjasama dengan Balai Penelitian Umbian dan Kacang-kacangan yang ada di Kendal Payah. Jadi saya kerjasama dengan sama. Ini kedelainya hasil persilangan. Tapi bagus lokal ini. Masih galur murni misalnya, bukan rekayasa. Nah, kedelai ini kita rebus dulu. Pertama kita rendam selama 1 malam, kemudian kita rebus. Setelah kita rebus, kita tiriskan di tempe itu ya. Nah, setelah itu kita kasih ragi tempe. Pernah bikin tempe kan? Nah, setelah seperti tempe nanti kita tutup rapat selama 3 hari. Kemudian setelah keluar 3 hari nanti kan keluar jamur ya. Nah, seperti tempe itu persis itu loh. Nah, kemudian setelah itu kita keringkan selama 3 hari juga. Jadinya seperti ini jadinya. Nah, ini kedelai yang kita keringkan. Ya. Nah, Ini udah dikeringkan, Pak? sudah kering. Ini ada jamurnya, jamur tempe ya. Iya. Nah, setelah ini kita rendam dengan air garam. Seperti ini, ya ini. Jadi kita proses fermentasi. Jadi 2 kali fermentasi. Jadi pertama fermentasi yang bikin tempe, kemudian yang kedua fermentasi direndam selama 2 bulan ini. Pak, izin tanya. Itu garamnya garam khusus atau Kita pakai garam biasa. Kalau garam nggak bisa, garam yodium nggak bisa. garam yang kotak itu? Kasar, ya kasar itu loh, garam kasar ya. Jadi ini kita rendam selama 2 bulan, ya. Jadi kita pakai tanggal 23 kemarin kita rendam, nanti 2 bulan baru kita proses. Nah, iya, ini yang kita pakai bukan kedelainya nanti untuk masak. Yang kita pakai adalah airnya, sarinya. Nah, sarinya kita saring, ya, kemudian kita masukkan ke ini alat pengaduk ini. Ya. Ini apa? Iya, alat pengaduk kita masukkan. Alat pengaduk ini air ini kita masukkan Ke dalam sini? ya, kemudian gula kelapa masuk semua. Iya, ini kapasitas 100 liter kapasitasnya. Nah, jadi kita rata-rata masak itu per hari 50 liter, tapi ini kapasitas sebenarnya 100 liter. Rata-rata kita sehari 50 liter. Kadang ya sampai 100, kalau ada pesanan banyak rata-rata ya 100. Tergantung pesanan sih kita. Kalau mau lihat isinya apa? Itu naik ya. Kenapa kita bikin mesin seperti ini? Biasanya kalau bikin kecap itu pakai wajan besar. Kita itu kan butuh tempat ya, Jadi kita buat mesin seperti ini, jadi buat masak.
Ini Bapak bikin sendiri tempah di orang atau dari ada yang jual? Kita bikin sendiri, artinya Bapak sendiri? Oh enggak, saya pesen. Oh. Jadi saya modif, saya gimana sih bikin mesin kecap supaya bisa untuk temannya kecil ya. Karena kata mereka pakai wajan. Kalau di daerah itu pakai orang tua tuh pakai wajan besar-besar, pakai kayu. Ya. Kalau ini saya pakai gas. Itu berapa lama Pak per 100 liter? Itu rata-rata 4 jam. 4 jam ya. Nah, kita ada timernya, nanti kita ada suhunya, panasnya. Udah ada pengaturannya sendiri? Ada, Jadi ini ya. otomatis. Iya, otomatis seperti ini ya. Kalau kita tinggal mungkin ini ada. Wih, Itu ada tenaganya, ini bisa kita tinggal. Nah, itu. Kalau mau naik, kalau kalian Boleh, Pak? ini pas saudara Pak. Di dalamnya ada air. Awas sendiri tuh. Tidak ada masker. Ini air makanya, harus bersihkan. Iya. Ini tuh perawatannya gimana? Perawatannya mesin. Pokoknya mudah mas, mudah. Ini siap, sudah bersihkan air panas. Kan tinggal ini ya. Ini saya tambahkan ya. Itu 150-an. Ya, awalnya kita mobil soalnya ini 2 jam, kita turun dari 100. Terus selama 4 jam ya, nanti kecapnya kan matang 4 jam. Jadi kita buka ini nanti keluar seperti ini kecapnya. Ini kecap sudah jadi. Oh ini udah jadi? Iya, tadi di sini. Ini kecap manis sudah jadi. Di foto juga guys. Ya, kecap manis. Wangi Pak? Iya. Tadi karena kita bumbunya pakai rempah-rempah. Nah, kita nggak ada MSG sama sekali. Kita pakai rempah-rempah. Mulai bawang, serai, daun salam. Itu banyak rempah-rempah pokoknya kita. Bunga lawang gitu. Itu bumbunya di bawah itu ya. Ini jadi kecap segini kalau kita masak 50 liter. Ini 50 liter? Iya, 50 liter. Iya, 50 liter. Iya. Ini kapasitas 120 liter. Kalau ini masak. Pakai ini ngambilnya Pak? Jadi masnya enggak, kita nanti kemasannya pakai keran di bawah ya. Betul ya. Ini ikan masih hangat. Pagi jam 1. Ya. Nih. Ya kita masih sederhana sih, jadi kita masih manual sebenarnya, bukan seperti pabrikan ya. Cuma kita bisa pakai mesin, jadi standar suhu itu bisa sama. Ya, kalau pakai kayu kan kadang suhunya naik turun. Gitu, ya. Jadi kita pakai ini sesuai suhunya naik sama, supaya rasanya itu biar sama gitu. Ya. Kalau beda suhu juga rasanya juga beda nanti ada apa? Biasanya gosong gitu loh. Nah, seperti itu. Berarti ini tinggal ditunggu dingin, habis itu dikemas. Iya, tinggal dikemasi seperti ini. Jadi ini kecap yang sudah kemasan ini. Ini sudah kemasan seperti ini. Pak mau tanya Pak, Iya. kalau bikin kecap itu pakai rempah-rempah nggak Pak? Misal bawang. Iya. Jadi bumbunya pakai rempah-rempah. Jadi bumbunya apa? Kita pakai bawang, serai, daun salam, bunga lawang, kemudian ada kayu manis, ada cengkeh, itu bumbunya lengkap. Itu bumbunya di bawah itu. Nah, itu ada bunga lawang, kalau belum tahu bunga lawang. Nah, bukan ini ya, pintu ini. Ini ya, ini bunga lawang namanya ini. Ya, met. Nah, ini bunga lawang. Kita pakai ini. Jadi kalau orang Padang sih pasti tahu lah, masakan Padang pasti pakai ini. Iya. Ini bunga lawang namanya. Pakai ini. Jadi itu semua Pak dicampur diolah di dalam sini kan? Iya, Langsung semuanya Pak? Apa satu persatu gitu? Bumbu yang ini dulu baru sesuai takaran. Kalau 50 liter ininya berapa, atau berapa ini gitu. Enggak, maksud saya bawangnya dulu baru berapa menit? Oh enggak, langsung masuk sama enggak apa-apa. Iya, iya. Semua bisa. Iya. Kan kecap kan ada 2 kan Mbak, punya Bapak, ada yang biasa sama ada yang ada pedesnya. Iya. Itu pembuatannya sama kah? Hampir sama, cuma kalau pedes tinggal ngasih cabai. Ya. Biji cabenya? Iya, seperti ini kecap pedes. Ini cabai ini, kecap pedes. Ya. Ini yang kecap yang pedes. Pakai biji cabai. Iya, biji cabai. Jadi cabai dikukus, kemudian kita blender, kemudian kita masukkan. Ya. Gontor.
Nah itu kan tadi resepnya pakai sari-sari itu kan Pak. Iya. Nah itu yang biji-bijinya itu buat apa? Bijinya Pak. Itu bukan yang tadi. Oh ini? Iya. Ini kan diambil airnya saja. Iya. Oh, iya. Ini biasanya diambil untuk pakan ternak. Oh. Jadi bisa dipakai lagi buat. Bisa dipakai lagi, iya, iya. Jadi ada yang bikin untuk tauco, kalau di Jawa bikin tauco. Kalau sini kan tauco nggak seberapa orang kenal kan. Kalau ini ya biasanya diambil orang untuk pakan ternak, untuk sapi penggemukan, bagus karena proteinnya masih tinggi. Kalau yang di sini tuh produksinya kecap kedelai sama kecap apa aja? Kecap jamur, ya. Kecap jamur itu kalau pesanan. Tapi hampir sama sebenarnya prosesnya itu. Tinggal jamurnya itu kita kukus, kemudian kita blender, kita masukkan. Cuma kita kurangi kedelainya gitu. Berarti takaran jamurnya lebih banyak gitu. Kenapa? Takaran jamurnya? Takaran jamurnya lebih banyak, ya. Ada jamurnya gitu ya. Tapi yang paling ramai hari ini memang kita pedes sama manis gitu. Jamur masih belum seberapa lah. Gitu. Saya cuma kalau bikin jamur kalau ada pesanan itu. Sejauh ini kan Pak produksinya keluar kota juga ya? Iya. Itu sejauh ini yang paling banyak pemesanannya dari kota mana? Jakarta paling banyak. Jakarta sama Bali. Jakarta Bali. Iya, Jakarta Bali. Yang manis apa yang pedas itu Pak? Hampir semuanya, hampir rata-rata manis. Sama? Iya, Jakarta manis paling banyak sih. Oh. Iya. Kalau Bali sih kecap asin banyak. Iya. Dia cari kecap asin. Ini berarti tiap hari produksi terus ya? Alhamdulillah tiap hari. Ini di saat pandemi ini justru ada peningkatan sih gitu. Karena kita melayani untuk paket-paketan gitu. Kemarin ada paketan dari Semarang untuk paketan sembako, kemudian kecapnya dari kita. Oh, cuti. Mungkin ada yang tanyakan lagi, jadi proses seperti itu sebenarnya sih. Kebetulan ini produksinya sudah selesai, tapi ya saja nanti prosesnya sama, hampir sama lah. Yang penting sarinya ini ya kita masukkan ke mesin, kita masak selama jam. Intinya disari ya Pak? Disari kira kedelai jangan. Karena harapan kita itu, kenapa sih kita pakai kedelai lokal? Harapan kita itu ya petani kita itu ya bisa terangkat lah, karena sekarang ini kan di daerah penghasil kedelai itu sekarang lama-lama berkurang, orang nanam kedelai sangat berkurang jauh gitu. Nah, harapan kita itu ya petani itu kembali menanam lah. Jadi kami sering melakukan pelatihan pada ibu supaya bikin kecap sendiri, nggak usah beli gitu. Yang penting bahan bakunya dari lokal. Untuk ini Pak, yang di fermentasi, ini takarannya berapa Pak? Iya. Itu takarannya segini nih, airnya 2 liter. Itu airnya 2 liter? Iya, kedelainya 1 kilo. Oh, Itu semuanya sama? Sama. Itu takarannya udah pasti, Pak? Kenapa? Kayak udah patokan gitu. Iya. Gitu. Iya, memang ada kita patokan. Tapi kan semua tergantung ya, misalnya pabrik kecap juga beda-beda takarannya gitu. Nggak sama. Kalau saya takarannya 2 liter air itu kedelai 1 kilo. Terus untuk masak untuk satu resep 50 liter ya ini kita butuh 5 liter ini. 5 ini. 5 toples. Iya. Kalau untuk 50 liter kita. Ini plastik Pak? Bukan, kita kaca. Harus Ya. kaca? Sebenarnya yang paling baik adalah pakai gentong. Kalau orang China dulu pakai gentong. Kalau nggak ada gentong ya pakai kaca. Nah, itu. Terus saya lihat gini Pak, ini ada yang di bawah, ada yang di atas Iya. itu bedanya? Soalnya ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Terus kenapa ada yang di bawah, ada yang di atas itu? Sebenarnya biasanya tergantung kedelainya sih sebenarnya. Aha. Iya. Jadi sebenarnya enggak masalah. Karena biasanya nanti kalau sudah lama-lama naik memang. Iya, lama nanti turun gitu. Jadi dia nggak diem gitu aja Pak? Enggak. Oh. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya Kayak bertukaran gitu ya Pak? iya, istilahnya bukan apa ya? Istilahnya kalau di fisika itu apa ya? Ada yang kedelainya itu itu sama airnya itu lebih berat gitu loh. Kedelainya kita pilih, jadi kedelai itu kita rendam dulu, nanti yang kadang ada kedelai yang nggak bisa dipakai. Kedelainya itu kadang biasanya yang naik itu kita buang. Kita buang.
Jadi yang apa prajinnya lebih berat itu ya kita gunakan, kita pakai. Itu berpengaruh nggak sih Pak masa jenisnya itu? Sebenarnya pengaruh sih, sebenarnya pengaruh dirasa. Gitu. Oh, dirasa. Ya, kita nggak pakai kedelai yang pecah-pecah, kita kedelai yang bagus-bagus. Kedelai yang. Kalau itu warnanya kan ada yang beda ya, itu beda. Iya, bedanya kalau waktu. Kalau ini sudah 1 bulan lebih. Kalau ini baru kemarin ini, baru 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Iya, kalau 1 hari masih bening gitu loh. Iya. Tambah lama nih tambah pekat itu. Justru kalau orang Cina itu semakin lama semakin dia gunakan semakin lama gitu, karena fermentasinya semakin kadar rasa itu semakin keluar. Kalau orang Cina gitu sih. Iya. Makanya kenapa sih pabrik kecap Sebari ini dia jarang pakai sistem fermentasi? Karena apa? Ya lama kan, nggak mungkin dia menyediakan tempat kayak Bango, dia menyediakan tempat satu lapangan untuk fermentasi, dia nggak mungkin. Makanya dia prosesnya adalah proses steam. Jadi kedelai direbus kemudian di press itu sarinya itu yang dipakai. Ya. Jadi itu lebih cepat. Lebih cepat, 1 hari bisa. Cuma rasanya beda sih kalau dengan yang tradisional. Kalau tradisional itu semakin lama rasanya semakin ngangkat, semakin enak biasanya tradisional itu. Kalau ini tadi prosesnya Bapak sendiri akhirnya berapa lama Pak? Kenapa? Bapak sendiri ini proses fermentasinya berapa lama? Ini 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Minimal tuh 1 bulan sampai 1 tahun sebenarnya. Cuma kan kelamaan. Berarti label di sini tuh target ya? Iya. Mulai kemarin ada 3. Jadi tinggal hitung aja 1 bulan ke depannya. Ya. Saya punya stok banyak tidak di sini. Di mana? Di belakang juga. Kalau ini nggak ada cukup. Ya. Tapi pembuatannya di sini kan Pak? Pembuatannya di sini ya. Untuk prosesnya ya seperti itu pembuatan kita. Jadi untuk besok ada lagi Pak? Kenapa? Untuk pembuatan besok masih ada lagi? Tiap hari ini produksi. Iya, tiap hari produksi. Alhamdulillah ini ada pesanan terus rutin ini. Jadi alhamdulillah produksi terus ya. Ya, pandemi ini justru ada peningkatan gitu. Percaya yang tradisional. Ya, karena kecap itu kan salah satu kebutuhan pokok. Jadi orang sekarang nggak mau keluar, makan dengan kecap sama telur aja sudah. Kecap telur udah selesai Pak. Iya. Demikianlah proses pembuatan kecap kedelai yang diproduksi oleh CV Jawa Sati Mulia atau produknya yang dinamakan kecap Tugu Jawa. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah kecap merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan peranan dari jamur Rhizopus sp sebagai jasa fermentasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.